Hai, selamat berjumpa kembali anak-anak kami sekalian. Pak Guru berharap bahwa kalian tetap semangat dan tetap sehat memulai hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, untuk hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran yang keempat dengan muatan PPKN IPS dan Bahasa Indonesia. Nah, sebagai warga masyarakat kita tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Coba perhatikan 3 gambar di sebelah ini. Nah, gambar pertama itu adalah kegiatan masyarakat ronda malam atau siskamling. Jadi untuk siskamling ini dibutuhkan namanya kerjasama sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab. Lalu di gambar kedua ini ditampilkan kerja bakti di lingkungan kampung. Ada yang megang sapu, ada yang pegang box, ada yang bawa tong sampah, ada yang mengangkat daun dan sebagainya. Lalu di gambar yang ketiga ada kegiatan membuat semacam apa ini ya, pos jaga ya. Jadi semua bekerja sama ya. Jadi ini menunjukkan bahwa setiap warga masyarakat itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi dia harus hidup bersama dengan orang lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari setiap orang memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab. Untuk memperoleh hak kita harus mengerjakan kewajiban dengan tanggung jawab. Nah, itu sudah dipaparkan pada pembelajaran sebelumnya bahwa untuk mendapat hak itu kita harus menjalankan kewajiban kita dengan tanggung jawab. Ya, dengan demikian maka terjadilah namanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama adalah gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, ini adalah contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang pertama. Bekerja sama. Lalu menjaga keamanan dengan ronda malam, ada siskamlingnya seperti pada gambar tadi. Membuang sampah di tempat sampah, yaitu di gambar ketiga tadi, di mana bekerja bakti membuang sampah pada tempatnya. Lalu menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Ya, ini sangat perlu ya, ketika tetangga kita hanya sebatang kara, ya kita yang di dekatnya harus memperhatikan dan menolongnya. Lalu menjalin hubungan harmonis dengan semua orang. Memang ini kadang-kadang susah bagi kita untuk bersikap harmonis, bersikap menerima siapa saja yang kita kenal, kita jumpai. Ya, itu berpengaruh pada kepribadian kita. Tetapi ingat bahwa contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu harus salah satunya menjalin hubungan yang humoris. Yang humoris itu artinya ya mengalir, tidak terlalu kaku, ya menyejukkan. Ya, dia bicara di tempat umum, orang merasa senang, mendatangkan kesejukan di dalam bahasa-bahasanya. Nah, ini adalah contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Lalu seluruh tanggung jawab warga masyarakat dapat menciptakan keharmonisan dan persatuan apabila dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ini ya akan terwujud itu kalau semua masyarakat menciptakan keharmonisan dan persatuan. Lihat gambar di layar itu adalah Siti, Bayu, Beni, Edo, Lani dan Udin
mereka itu adalah teman satu kelompok dan mereka sedang mengerjakan tugas kelompok membuat pantun. Nah, mereka bekerja sama dengan baik, tidak ada satupun anggota yang tidak melaksanakan tanggung jawab, ya. Jadi sebagai anggota rapat mereka menjalankan tanggung jawab mereka masing-masing, ya. Jadi itulah apa yang disampaikan pada teori PPKN pada hari ini. Nah, semoga kita mengambil hal-hal yang baiknya, ya, bahwa kita itu adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Nah, anak-anak masih ingat pantun kan? Ya, pasti sudah ke pembelajaran 3 saat ini. Nah, dari kerja kelompok tadi itu yang pada slide sebelumnya, siswa-siswa itu menghasilkan pantun. Ada pantun anak-anak, ada pantun muda, ada pantun tua. Nah, itulah yang diharapkan sebenarnya kalau diskusi apa yang diberikan itu sungguh-sungguh dikerjakan sehingga menghasilkan sesuatu. Kita lihat pantun anak-anak. Burung camar di tepi pantai, pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Ya, ini adalah contoh pantun anak-anak yang pertama. Apa isinya? Isinya adalah si anak, ya, diharapkan menjadi anak yang pandai supaya bisa bergaul dengan banyak orang. Yang kedua, indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Nah, ini adalah iklan pantun muda, ya. Jadi isinya itu cenderung berkasih-kasihan, ya. Dia punya kerinduan karena sudah lama tidak bertemu dengan temannya ini. Lalu pantun orang tua. Tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Nah, ini adalah pantun tua yang memiliki pesan-pesan moral, pesan-pesan khusus kepada setiap keluarga. Kita lihat, ya, perbedaan dari ketiganya itu, ya. Kalau tadi anak-anak itu hanya menunjukkan perasaannya saat itu, kalau pantun muda itu berbicara tentang hal-hal yang romantis, tentang hal-hal yang berkasih-kasihan dan seterusnya. Sedangkan kalau orang tua cenderung kepada pantun-pantun nasihat supaya apa? Baik jalan hidup anaknya. Nah, penggolongan pantun sesuai siklus kehidupan, ya. Ingat bahwa pantun itu digolongkan seperti siklus kehidupan kita. Nah, kita itu anak-anak, remaja, nanti menjadi tua, maka pantun itu dibuat berdasarkan siklus kehidupan ini. Nah, lihat pantun anak-anak itu pantun yang berisi kehidupan masa kanak-kanak. Jadi jelas yang diangkat di situ adalah bagaimana situasi pada masa kanak-kanak. Nah, biasanya berisi nasihat agar seseorang anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, ya, ditanamkan nilai-nilai, ya, sehingga memiliki budi pekerti yang luhur. Lalu pantun muda, pantun yang berisi kehidupan masa muda, biasanya berkaitan tentang perjuangan meraih cita-cita atau perasaan kasih sayang. Dan pantun tua itu pantun yang biasanya berisi nasihat dari orang tua kepada anaknya. Nasihat ini mengenai kehidupan budaya, pendidikan atau agama. Jadi nasihat ini berkaitan erat dia dengan kehidupan sehari-hari, tentang budaya sehari-hari, tentang pendidikan sehari-hari, dan nilai-nilai yang dianut dalam sebuah agama.
Nah, ini dia tadi pantun yang sudah Pak Guru baca sebelumnya. Nah, ini seorang anak sedang membawakan pantun. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Ya, masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Nah, ingat ada 4 baris itu disebut satu bait. Dia memiliki baris pertama dan kedua disebut sampiran, hanya pelengkap rima, dan baris keempat dan ketiga dan keempat adalah isi. Nah, kira-kira apa isinya ya? Isinya adalah tentang masalah warga yang datang bertubi-tubi berkumpul untuk mufakat. Nah, itulah contohnya. Nah, manusia selalu berinteraksi dengan orang lain. Setiap anggota masyarakat menjalin interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi yang baik akan menciptakan masyarakat yang rukun dan dapat mempererat persatuan bangsa. Nah, itulah gunanya mengapa kita itu berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita kenal ada interaksi antar individu, kelompok, dan antar kelompok. Contoh interaksi yang dapat mempererat persatuan bangsa. Yang pertama adalah membiasakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah membiasakan tolong menolong antar warga masyarakat. Berikutnya, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Berikutnya, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat dan membiasakan interaksi yang mengarah kepada persatuan dan menghindari interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Jadi interaksi itu ada yang mengarah pada persatuan dan juga ada yang mengarah pada perpecahan. Nah, seperti akhir-akhir ini ada sebanyak sekali demo kita dengar, kita tonton di televisi mengenai undang-undang buruh. Tetapi rupa-rupanya ketika kita ikuti di media sosial itu lebih daripada sebuah permufakatan atau semacam situasi supaya bisa ribut, ya, supaya bisa kacau situasi bangsa kita. Nah, pelakunya berinteraksi dia, tapi dengan orang-orang yang mau dan menerima tantangan yang diberikan oleh orang yang membuat interaksi yang negatif ini. Ya, jadi anak-anak kita menghindari interaksi seperti ini. Jangan kita membuat interaksi yang berbau hoax atau berbau kebohongan atau tidak yang sebenarnya, karena ini akan menimbulkan keributan, perpecahan, dan gangguan di tengah-tengah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, itu saja anak-anak yang Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.